Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Muwasil darsana fi kitab al-usul min ilmi al-usul. Aina wasalna? Nasikh. Oh, zahir. Sekarang ya. Wah, udah jauh ya. Alhamdulillah. Kemarin kita terakhir bahas apa? Al-amal bil mujmal. Apa hukumnya al-amal bil mujmal? Nah, al-amal bil mujmal la yajuz illa ba'da al-bayan. Hadha al-jawab bil ikhtisar. Tamam? Fal mujmal alladhi yubayyan huwa idzan al-mubayyan madza naqul atau madza al-mubayyan ba'da at-tabyin. Kama qultu lakum bi anna al-mujmal aw al-mubayyan bi asli wad'ihi laysa fi kalamina hadha. Mafhum? Kalamuna hadha fi hadzal bab huwa al-mujmal thumma yubayyinuhu al-mubayyin sara mubayyanan ba'da at-tabyin. Tayyib. Kita lanjutkan sekarang al-zahir wal muawwal. Ma huwa al-zahir wa ma huwa al-muawwal? Insyaallah sayati bayanuhu. Ta'rif al-zahir. Al-zahiru lughatan al-wadih wal bayyin. Dia adalah jelas. Ya, zahir adalah perkara yang wadih, yang jelas dan jelas. Gitu ya. Zahir dari ini dia diantara juga adalah ala, ya, atas daripada suatu, dikatakan zahir juga. Nah, yang paling tampak daripada sesuatu. Misalkan zahirul ardi, maksudnya apa? Yang nampak dari bumi. Nah, wastilahan secara istilah madalla bi nafsihi ala ma'nan rajih ma'ihtimali ghairihi. Dia adalah kata yang menunjukkan dengan dirinya atas makna yang rajih. Zahir kata yang menunjukkan atas makna yang rajih, akan tetapi dari makna yang rajih tersebut ada kemungkinan di sana makna yang marjuh. Paham? Ihtimal makna ghairihi. Ada rajih, ada marjuh. Naam. Dan apakah setiap zahir udah pasti kita amalkan karena dia rajih? Nanti kita akan bahas di sini. Kalau mereka berkata, sebelum kita lanjut tentang definisi zahir secara istilah, mahtamala ma'nayaini fa akthar, huwa fi ahadihima arjah. Lihat, mahtamala ma'nayain, dia adalah kata yang memiliki kemungkinan dua makna. Paham? Dia kata yang bisa memiliki dua makna atau lebih daripada dua makna. Itu zahir namanya.
Huwa fi ahadihima arjah, dan zahir atau kata tersebut fi ahadihima arjah, ada yang lebih rajih daripada yang makna yang lainnya. Seperti contohnya gini, kan. Yang rajih, yang zahir. Kita lihat di sini misalkan la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini, atau hadis yang lain ana lupa hadisnya, mafatnya intinya ketika kita habis bangun tidur jangan langsung kita apa? Masukkan salah satu tangan dari kita ke dalam bejana. Paham? Ini kan larangan kan? Karena kita nggak tahu itu tangan kita larinya kemana. Malam-malam apakah ke gua ini kan, Gunung Rimba, itu kan, ke apa namanya, banyak rumputnya kan, nggak tahu kan? Paham dulu? Dari hadis ini zahirnya seorang diwajibkan untuk menahan tangannya dari mencelupkan ke ina sebelum dia cuci. Paham? Itu zahirnya. Karena amr. Paham? Atau afwan karena nahi, larangan. Haram bagi dia untuk mencelupkan sebelum dia cuci tangannya. Zahirnya nahi, larangan. Tapi apa? Ternyata di sana ada makna yang marjuhnya, yaitu dikatakan para ulama dia nahinya bukan li tahrim, tapi an-nahyu li karahati tanzih. Itu makna yang marjuh. Paham? Nah itu kan. Jadi ada dua makna, ada tiga makna. Dan salah satu dari makna yang ada dia lebih rajih. Wa idahuhu, lihat penjelasannya, annal alfadha bi'tibari wuduhi dalalatiha wa adamihi kisman. Bahwasanya lafaz-lafaz Arab yang ada yang kita ketahui, kalau kita tinjau dari jelas atau tidaknya penunjukan lafaz tersebut terbagi dua. Al-awwal, yang pertama, ma la yahtamilu illa ma'nan wahid wa huwa nassun. Kata yang tidak memiliki makna kecuali cuma satu makna. Paham? Ini kata dia betul-betul tidak memiliki ihtimal ma'nan akhar. Paham ya? Cuma satu makna. Ini namanya apa? Lafdzun nas. Ya, lafaz yang nassun. Apa arti nas? Tegas, tidak bertele-tele, tidak ada ihtimal makna minal ma'ani. Contohnya seperti apa? Tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Ka asyarah. Lihat kata asyarah. Apakah dia mengandung makna yang lainnya? Hah? Mengandung makna 8? Enggak kan? Paham? Mengandung makna 9? Enggak. 10 ya? 10. Boleh dipahami? Hakadha. Kemudian jenis yang kedua, lafaz kalau ditinjau dari sisi jelas atau tidaknya dia, atas penunjukannya dia. Yang kedua adalah ma yahtamilu aktsar min ma'na. Dia kata yang memiliki makna lebih dari satu. Paham? Dan kata yang memiliki lebih dari satu, dia ada 3. Terbagi menjadi apa? 3. Bentar. Nyangkut ini.
Mana sih ini? Repot amat. Baik. Yang pertama, antakunal ma'ani al-muhtamalah mutasawiyah. Ya. Antakunal ma'aniya al-muhtamala atau antakunal ma'ani al-muhtamalah mutasawiyah. Makna-makna dari lafaz tersebut yang memiliki ihtimal makna yang lainnya mutasawiyah, dia sama. Apa sama? Tidak ada bedanya. Dari banyak makna yang ada, dia sama aja. Wa hadza mujmal. Dan ini adalah lafaz yang mujmal. Contoh misalkan salat. Ini lafaz dari sisi lafaz. Naam. Makna salat bagaimana? Mujmal. Apakah kayak gini? Apakah kayak gini? Apakah kayak gini? Semua maknanya sama. Dia enggak diketahui. Paham? Jadi ma'ani muhtamalahnya apa? Muhtamilahnya mutasawiyah. Sama derajatnya dia. Saling tidak bisa kita tarjih tentu sama lain, paham? Itu namanya lafaz mujmal. Kemudian yang kedua, an yakun ahadum arjah min jihati lafaz. Nah, salah satu dari makna yang ada itu lebih rajih dari ditinjau dari sisi lafaz. Paham? Dia ada lafaz nih. Ada lafaz. Lafaz ini memiliki banyak makna atau memiliki lebih dari satu. Dia memiliki dua makna. Paham? Tapi kalau kita tinjau dari sisi lafaz, maka lafaznya memberikan makna yang lebih rajih. Paham? Kita tinjau dari sisi lafaz nih. Lafaznya memberikan makna yang rajih. Contoh kayak tadi. Misalkan, janganlah kalian untuk menyelupkan tangan kalian ke bejana. Dari lafaz ini kita pahami, paham? Makna yang arjah. Apa makna yang arjah dari ditinjau dari sisi lafaz? An-nahyu, paham? Larangan untuk seorang mencelupkan tangannya ke bejana. Paham? Anda lihat ini maknanya arjih enggak daripada yang lainnya? Maknanya dia lebih arjah enggak daripada ini larangannya bersifat makruh. Ini larangannya sebenarnya bukan larangan. Lebih rajih yang mana? Kalau kita lihat dari sisi lafaz, lebih rajih yang makna an-nahyu, larangan, li tahrim. Paham enggak? Karena telah jelas ada larangan pasti li tahrim. Nah, ini ditinjau dari sisi apa? Lafaz tapi. Dan ini namanya zahir. Ini namanya apa? Al-lafdhu zahir. Kemudian yang ketiga, an yakuna ahaduhuma marjuhan min jihati lafz. Nah ini nih akan lebih jelas lagi. Salah satu dari maknanya dia marjuh. Berarti lawan dari kata
rajih. Makna marju itu makna yang kalah sebenarnya. Harusnya maknanya nggak kayak gitu. Itu makna marju. Min jihati lafadz, kalau kita lihat dari sisi lafadznya dia. Lakinnahu yatarajjahu bisababi dalilin khariji, tapi dia menjadi rajih dengan sebab dalil yang lainnya. Faham? Wa hadha huwal muawwal, ini namanya muawwal. Bisa namanya apa? Namanya apa? Muawwal. Ada papan tulis kecil? Kalau nggak ada spidolnya, pakai spidol anak. Ntar spidol anak terusin aja ntar. Dia tahu gitu. Dia sebenarnya marju, tapi dia bisa ditakwil kepada lain itu. Takwil adalah yang mentakwil zahir kepada yang lain, namanya muawwal marjuh. Tapi sini. Ntar kita jelaskan ya. Halo. Di atas ini ada lafaz nassan. Contohnya apa misalkan? Yang nas. Tadi paham? Ini apa sih? Masih kembali. Kemudian ada al-lafadz yang dia itu apa? Al-muhtamal. Dia ada 3. Pertama, dia adalah lahu ma'ani. Dia memiliki makna yang banyak, mutasawiyah, tapi maknanya itu sama semua. Artinya tidak tahu kita yang rajih yang mana. Seperti contohnya apa? Apa tadi contohnya? Tentang sholat. Ini namanya al-lafdzul mujmal. Udah kita pelajari ya, antum balik lagi. Karena lafaz mujmal ini mau sampai kapanpun kita lihat lafaz tersebut masih tetap mujmal. Kita kira-kirakan kemanapun maknanya masih tetap mujmal. Belum kita bisa pastikan itu adalah makna yang benarnya. Faham? Kemudian yang kedua, lahu ma'ani, ya. Kemudian apa? Ahaduhuma atau ahaduha arjah. Inal akhar. Ini namanya apa? Al-zahir, ya, al-lafdz zahir. Ya, kalau ditinjau dari sisi lafaz, maka dia arjah nanti. Contohnya misalkan apa tadi? Misalkan ginilah. Apa coba yang an-nahyu lil karahah? Ya inilah. La yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul.
Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia apa? Kencing. La yamassanna. Ini lafaz kalau kita lihat menunjukkan atas makna apa? Nahi, larangan. Paham? Zahirnya larangan kalau kita lihat dari sisi lafaz. Dan lebih rajihnya memang larangan ya. Paham? Nah, akan tetapi apa? Apakah yang rajih ini kalau ditinjau dari sisi lafaz mengharuskan makna yang kita harus amalkan dia atau tidak? Ini kita akan jelaskan. Ini kemudian berikutnya sekarang nih baru dia lahu ma'ani. Ahaduha marjuh. Ya, dia apa namanya maknanya marjuh. Ini rajih, ini marjuh. Ini menang, ini kalah. Tapi dia marjuh apa? Gitu ya. Bidalilin ya. Betul enggak? Hah? Oh iya, ya tarajih ya. Berarti kalau kita lihat dari sisi maknanya dia tanpa dalil yang lainnya, paham? Kalau nggak ada dalil yang menunjukkan yang lainnya, makna yang marjuh tidak kita pakai, kita tidak amalkan. Kita harus mengamalkan makna yang rajih. Paham? Naam. Contohnya misalkan apa? Tadi kita kasihkan tanya. La yabulanna ahadukum. Janganlah salah seorang dari kalian la yamassanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya ya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia sedang kencing. Paham enggak? Makna rajihnya apa di sini? Paham? An-nahyu an masih az-zakar. Betul kan? Dan rajanya an-nahyu di sini litahrim. Hakada. Makna marjuhnya apa? An-nahyu laisa li harim. Ini makna marjuhnya. Makna rajihnya, zahirnya dia li tahrim. Marjuhnya bukan li tahrim, lil karaha. Tapi lil ya. Sekarang ketika tidak ada dalil yang menunjukkan makna marjuh, maka kita amalkan yang zahir, yaitu adalah yang rajih. Paham? Tapi kalau umpamanya di sana ada dalil yang menunjukkan atas makna yang marjuh, ya, jadi dia yatarajah bidalilin khariji. Paham? Jadi dia yang marjuh menjadi rajih dengan sebab ada dalil yang lainnya yang menunjukkan makna daripada lafaz zahir ini adalah marjuh. Yang benar bukan yang rajih tapi yang marjuh. Itu namanya al-lafdzul muawwal. Yang ditakwil. Paham? Yang ditakwil. Bisa dipahami enggak? Paham? Nah. Ntar kita akan jelaskan lagi insyaallah. Di sini ada contohnya nih. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai.
Dari kata ini, dari apa namanya lafaz al-maitatah ini, zahirnya bagaimana zahirnya? Am, umum, ya enggak? Haram ya udah jelas haram di sini, ya. Nah, di sini li tahrim haramnya. Naam. Al-maitatah. Al di sini al apa? Al istighraqiyah. Berarti zahirnya apa? Hah? Semua bangkai. Wa minha, di antara daripada bangkai al-jild. Apa jild? Kulit. Mau dia disibak atau disimak apanya? Dubir. Tahu tuh? Ya, disamak. Ini atau tidak disamak. Paham? Karena kapan dia jadi bangkai, maka semuanya haram, mau kulitnya mau bukan kulitnya. Paham ya? Itu zahir. Itu zahirnya. Mau dia kulitnya udah disamak atau belum disamak, zahirnya kayak gitu. Tapi apa? Ya. Wadalalatul am. Sebentar udah titik. Ya. Kenapa? Li'annahu lafdzun am. Karena dia adalah lafaz yang umum. Nah, karena dia adalah lafaz yang umum. Akan tetapi apa? Dia lafaz yang umum ini memiliki ihtimal makna yang marjuh. Apa makna yang marjuhnya? Wa huwa ibahatul jild atau jild ba'da dabagh. Dimubahkannya seorang menggunakan kulit mayit setelah disamak. Paham? Paham enggak? Dikatakan apa namanya? Emang kulit itu juga haram, gitu kan? Kalau udah mayit. Bukannya kalau disamak boleh ya? Nah, gitu kan biasanya kan? Nah, di situ kan ada ihtimal berarti kan? Ada ihtimal makna yang marjuh. Nah, makna yang dia tuh kalah, tidak kuat daripada makna yang rajih. Dan ihtimal ini ternyata menjadi rajih disebabkan ada dalil yang lainnya. Paham? Nabi SAW bersabda, "Idza dubigha al-ihab faqad tahar." Naam. Kalau seandainya tidak ada hadis ini, maka al-jild yang dia dibagh masuk juga di dalam umumnya hadis itu. Paham enggak? Nah, jadi gitu ya, kan. Contoh lagi misalkan inna anzalna atau nahnu nazzalna dzikra. Ya. Dari lafaz ini zahirnya apa? Nahnu nazzalna dzikra. Nahnu. Apa arti zahir kemarin kita bahas di akidah? Ma yatabadar ila dzin, gitu kan? Yang dia langsung otomatis kita pikirkan di dalam otak kita. Tapi di sana ya kita langsung pikirkan makna di otak kita, tapi di sana juga ada makna yang lainnya. Yang kita pikirkan maknanya lebih rajih, tapi yang lainnya maknanya marjuh. Ya, dan yang lainnya maknanya apa? Marjuh. Contoh misalkan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami turunkan adzikra. Yang kita pikirkan nahnu apa? Jamak. Banyak ya enggak? Wah, nahnu berarti jamak. Banyak. Ini makna yang rajihnya. Kalau kita tinjau dari sisi apa? Lafaz. Ternyata di sana ada ihtimal makna yang marjuhnya. Ini kan buat Allah. Apakah Allah banyak? Paham enggak? Bukankah Allah satu?
Bisa dipahami ya? Nah, itu ihtimalnya. Ihtimal tersebut, namanya ihtimal makna yang marjuh. Paham? Makna yang kalah dari sisi zahir lafadznya. Paham? Jadi makna yang marjuh itu kalau kita tinjau dari sisi lafadz kalah dia. Tidak bisa kita amalkan. Mafhum? Akan tetapi kalau makna yang marjuh tersebut ada dalil yang menguatkannya, yang merojihkannya, maka jadi kita amalkan yang marjuh tersebut. Paham? Dan nyatanya betul ada dalilnya yang menunjukkan Allah itu satu, bukan banyak. Qul huwallahu ahad. Jadi dalil yang marjuh ini atau makna yang marjuh dia menjadi rajih dengan sebab dalil yang khariji. Faham? Naam, hakadha ikhwan. Jadinya dikatakan ini lafadznya muawwal, yang ditakwil atau yang ditafsirkan. Ya. Takwil di sini maknanya apa? Tafsir. Karena tafsir itu ya ikhwan, kalau mau kita maknanya kita jelaskan, kita menjelaskan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik makna tersebut sesuai zahir daripada lafadz atau tidak sesuai zahir daripada lafadz. Selagi itu ada dalilnya, maka itu namanya tafsir atau takwil, mufassar atau muawwal. Paham? Paham ya? Paham enggak? Nah. Lanjut. Wastilahan secara istilah madalla binafsihi ala ma'nan rajih ma ihtimal ghairi. Dia adalah kata yang menunjukkan makna yang rajih dengan dirinya sendiri, tapi di sana ada ihtimal makna yang lainnya. Paham ya? Nah, makna yang rajih itu namanya lafadz zahir. Makna yang lainnya dia makna yang marjuh, dia adalah lafadz yang muawwal. Nanti kita ini ikhwan, kita paham zahir itu bagaimana hukumnya kita mengamalkan dalil lafadz yang masuk zahir. Itu benar, efeknya ke situ. Makanya kita paham ya itu zahir. Misalu sallallahu contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil. Wudulah kalian ketika kalian makan, ya habis makan daging onta. Fa inna dhahir minal murad bil wudu ghusl a'dha'il arba'ah an sifat syar'iyyah. Sesungguhnya yang dimaksud dari wudu secara zahir, karena kan kita apa? Ini dalil syar'iyyah, ya kalamullah, ya enggak? Kita kedepankan maratibnya apa? Apa? Haqiqah lugawiyah, syar'iyyah. Paham ya? Ketika kita bicara tentang kalam syari', maka kedepankan dulu hakikat syar'iyyah, baru hakikat apa? Urfiyah yang ada pada zaman Nabi sallallahu baru lugawiyah. Paham? Nah, kita kedepankan hakikat syar'iyyah dulu. Maka ketika kita kedepankan hakikat syar'iyyah, zahirnya perintah wudu di sini adalah wudu yang kita ketahui sesuai syariat. Paham enggak? Tapi apa? Dunal wudu alladhi huwa nadhafah. Bukan wudu yang dia itu hanya sekedar membersihkan. Enggak, bukan wudu yang hanya sekedar apa? Membersihkan. Berarti di sana sebenarnya ada ihtimal makna yang lainnya. Mungkin di sini ihtimal maknanya apa? Wudu yang hanya sekedar membersihkan, bukan wudu syar'iyyah. Paham? Tapi karena ihtimal yang enggak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka ihtimalnya khalas, tertolak. Kita amalkan yang zahirnya. Mafhum? Paham enggak? Fa kharaja biqaulina madalla bi nafsi ala ma'nan al-mujmal. Ya, dia kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya al-mujmal, li'annahu la yadullu ala al-ma'na bi nafsi, karena dia mujmal itu tidak menunjukkan makna dengan dirinya sendiri, tapi dengan yang lainnya. Berarti dia maknanya juga banyak, ya, lafadz yang maknanya banyak.
tapi dia menunjukkan makna untuk dirinya itu makna yang hakikatnya tidak dengan dirinya, harus dengan yang lainnya. Fa kharaja bi qawlina rajih al-muawwal li'annahu yadullu ala ma'nan marjuhin laula al-qarinah. Karena muawwal itu menunjukkan atas makna yang marjuh ya kalau tidak ada qarinah. Paham? Berarti al-asl zahir, tidak boleh ditakwil, tidak boleh apa? Kita bawa lafadznya kepada muawwal kalau nggak ada qarinah. Kalau nggak ada qarinah dia menjadi marjuh, kalah. Zahirnya rajih. Paham? Zahir yang rajih. Hakadha ikhwan. Wa kharaja bi qalina ma ihtimali ghairi an-nass as-sarih. Ya, bersama ada kemungkinan yang lainnya dari makna lafaz yang zahir tersebut. Dikeluarkan dengannya apa? Nas yang sharih. Li'anna la yahtamil illa ma'nan wahidin. Karena dia tidak mengandung kecuali cuma satu makna. Dan kemudian tartib daripada lafaz-lafaz ini kalau kita tinjau dari sisi kekuatannya di dalam pendalilan adalah pertama an-nas. Paham? Pertama an-nas. Kita amalkan yang nas. Kedua, tartib yang kedua apa? Zahir. Yang tampak. Paham? Yang zahir. Karena yang zahir adalah yang rajih. Kemudian ketiga apa? Al-muawwal. Ketika di sana ada dalil yang menunjukkan ya makna daripada penguat untuk makna yang marjuh dari lafaz yang zahir, maka habis itu baru kita akan mengamalkan apa yang muawwal. Paham? Paham enggak? Ya. Keempat, al-mujmal. Hakadha ikhwan. Ini kita faedahnya ketahui supaya nanti ketika ada ta'arud kita mana dulu kedepankan. Sekarang al-amalu bi dhahir, beramal dengan zahir. Gampangnya zahir itu apa? Gampangnya zahir itu adalah lafaz yang dia itu memiliki banyak makna dan makna yang rajih itu adalah makna yang zahir. Paham ya? Makna yang rajih itu adalah makna yang zahir. Atau kita dengan bahasa lain, lafaz yang zahir itu adalah lafaz yang maknanya kita langsung pikirkan ketika kita mendengarnya. Pikiran kita langsung mengarah ke situ. Ya. Zihin kita langsung mengarah ke makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang zahir. Paham? Dan itu asalnya rajih. Asalnya apa? Rajih. Hakadha ikhwan. Tapi di sana ada makna-makna yang lain yang mungkin yang kita tidak pikirkan, ternyata mungkin lebih didahulukan nanti. Paham? Yang marjuhnya itu yang kita tidak pikirkan. Disebabkan ada dalil yang lainnya. Maka yang marjuhnya rajih dengan sebab dalil yang lainnya, kemudian yang zahir kita tidak amalkan berarti. Paham enggak? Al-amal bi dhahir wajib. Amal dengan yang zahir wajib illa bidalilin yasrifuhu an zahirihi, kecuali dengan dalil yang memalingkannya dari zahirnya. Nah, berarti apa? Al-asl fil amal al-asl zahir. Hukum asalnya zahir. Udah kita amalkan zahirnya. Kecuali di sana ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang marjuh. Faham? Pada makna yang marjuh. Maka makna yang marjuh ini kalau dalilnya sahih yang menunjukkannya, dalilnya itu adalah dalil yang sahih, kita amalkan yang marjuh dan yang marjuhnya jadi rajih. Paham? Apa? Zahirnya tidak jadi rajih. Marjuhnya jadi rajih. Ya, muawwalnya jadi yang diamalkan. Zahirnya ditinggalkan. Paham? Paham enggak? Apa? Paham Anip? Hah? Tuli.
Lianna hadhihi tariqatu salaf, karena ini adalah jalannya para salaf, wa li'annahu ahwatu wa abra lidhimmah wa aqwa fi ta'abbud wal inqiyad. Maka karena ini adalah perkara yang lebih berhati-hati dan lebih melepaskan daripada kewajiban seorang, dan juga lebih kuat ketika untuk ta'abbud dan menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ta'riful muawwal. Ya. Definisi muawwal apa muawwal? Al muawwal lughatan minal aul wa huwa ruju'. Dari kata aul itu adalah ruju'. Secara istilah adalah ma humila lafdhu alal ma'na marjuh. Lafaz yang dibawa kepada makna yang marjuh. Paham? Lafaz yang dibawa kepada makna yang marjuh itu namanya muawwal secara istilah. Naam. Fa kharaja biqaulina 'ala al-ma'na al-marjuh an-nass wa dhahir. Keluar dari ucapan kita makna marjuh, nas dan dhahir. Karena nas maknanya rajih, udah mendebat. Ya, dan dhahir ya. Amman nas fa li annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Adapun nas karena dia tidak memiliki ihtimal kecuali satu makna. Wa amma dhahir, adapun dhahir fa inna mahmulun 'alal ma'na rajih, ya. Sesungguhnya dhahir dia dibawa kepada makna yang rajih. Walaupun dari sisi pengamalan nanti belum tentu kita menggunakan yang dhahir. Ya, karena apa? Tadi kita katakan bolak-balik. Karena terkadang yang dhahir ya menunjukkan atas suatu yang kita kira rajih, ternyata apa? Yang diamalkan yang marjuh. Paham? Karena ada dalil yang lainnya yang marjuhnya yang menunjukkan hal tersebut, yaitu adalah muawwal. Ya, lafaz yang ditakwil kepada makna yang marjuh kemudian karena ada dalilnya. Nanti kita akan jelaskan. Wa ta'wil qisman sahihun maqbul wa fasidun mardud. Adapun ta'wil terbagi dua. Kan muawwal itu kan apa? Yang ditakwil. Ta'wil terbagi dua. Ada yang sahih, ada yang ya fasid mardud. Fasahih madalla alaihi dalilun sahih. Ta'wil yang sahih dia adalah ta'wil yang ditunjukkan dengan dalil yang sahih. Artinya ketika kita ingin membawa lafaz yang rajih kepada yang marjuh, paham? Yang zahir kepada makna yang marjuh, yang muawwal, na'am, itu harus menggunakan dalil yang sahih. Kata'wil qaulih ta'ala seperti kita menta'wil firman Allah Ta'ala was'alil qaryah ila ma'na was'al ahlal qaryah. Tanyalah kepada desa. Zahirnya kan dari lafaz ini apa? Rajihnya tanya kepada desa. Ternyata yang rajih adalah yang muawwal. Ya, ternyata yang kita gunakan adalah yang muawwal, yang ditakwil kepada makna yang marjuh. Maksudnya marjuhnya apa? Bukan tanya kepada desa. Paham? Ya, kepada lafaz yang muawwal, dan muawwal ini yang awalnya marjuh jadi rajih dengan sebab adanya dalil. Ila ma'nan was'al al-qaryah. Ya, maknanya jadi was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk desa, bukan kepada desa. Li'anal qaryah nafsaha la yumkinu tawjihu su'al, karena namanya desa itu enggak mungkin kita tanya soal. Syarat terrealisasikannya ta'wil yang sahih. Yang pertama, an yakuna lafdhu muhtamilan lil ma'na alladhi humila alayhi, fa in kana nassan lam yasih at-ta'wil li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Dah. An yakuna lafdhu muhtamilan lil ma'na. Lafadznya harus memiliki ihtimal, kemungkinan lil ma'na alladhi humila alayhi, kepada makna yang akan kita bawa. Ya, lafadznya harus memiliki ihtimal, kemungkinan makna yang dapat kita arahkan ke situ.
Ya, kalau dia lafadznya nas, tidak memiliki kemungkinan apapun untuk kita bawa kepada makna yang lainnya, lafadznya udah nggak bisa kita bawa kemana-mana, maka ta'wilnya tidak sah. Li'annahu la yahtamilu illa ma'na, karena dia tidak ada kemungkinan makna kecuali cuma satu. Paham? Dia harus ada ihtimal dulu lafadznya. Dan lafadz muhtamilnya ketika kita ingin bawa ke muhtamil yang A, na'am, harus betul-betul lafadznya memang menunjukkan, bisa ditunjukkan kepada makna A. Paham? Dengan dalil yang ada. Na'am. Kemudian yang kedua, an yujada dalilun sahihun ala ta'wil. Harus ada dalil yang sahih yang menunjukkan ta'wil tersebut. Anda boleh kita ujuk-ujuk apa? Mentang-mentang lafadznya muhtamil, ya. Dia lafadz yang dhahir. Dhahir itu lafadz yang muhtamil gitu kan? Ada ihtimal makna, langsung tiba-tiba kita takwil. Lafadz tersebut kita jadikan muawwal. Paham? Kita takwil maknanya kepada makna yang marjuh. Ini enggak boleh. Paham? Ketika kita ingin mentakwil kepada makna yang marjuh, harus punya dalil yang sahih. Ketiga, alla yamna minhu mani'un. Naam, tidak ada satupun yang menghalanginya untuk kita maknai demikian. Maksudnya apa? An yaslam hadzal dalil as-sahihu minal mu'aradah. Dalil yang menunjukkan kepada makna yang marjuh itu dia selamat dari pertentangan yang ada. Naam. Ini dalil, ini al-muawwal as-sahih. Paham? Kemudian fasid. Sebentar, sebelum kita ini. Kita contohkan yang lainnya, Contoh yang lainnya ta'wilus shalah bil qiraa'ah fil hadis. Ditakwil lafaz salat dengan makna qiraat. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar yaftatihuna shalah bilhamdillahirabbil alamin. Dahulu Rasulullah, Umar dan Abu Bakar biasa memulai salatnya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Salat apa makna rajihnya? Zahirnya apa zahirnya? Salat. Paham? Allahu akbar. Paham ya? Salat makna zahirnya salat. Bisa dipahami? Walaupun di sana ada makna yang lainnya, mungkin doa, ada makna yang lainnya, apa? Baca Quran, membaca. Paham? Ketika kita ingin bawa zahir ini, ya, kepada makna yang lainnya, kita takwil, kita mengawalkan kepada makna yang marjuh. Paham? Yang harusnya zahirnya apa? Salat ya salat. Paham? Berarti rajihnya daripada zahir lafaz ini salat ya salat. Ketika kita ingin bawa kepada makna yang marjuh, yang tidak ditunjukkan dari lafaz yang zahir tersebut, wajib adanya dalil yang sahih. Dan dalilnya tidak ada pertentangan. Paham? Dan lafaznya itu setuju, artinya memiliki ihtimal makna yang marjuh demikian memang. Paham ya? Nah, ini ditakwil salat dan qiraah. Falafdhu muhtamilun lima humila alaihi, maka lafaznya sini muhtamil. Ada kemungkinan makna yang lainnya. Ya. Idh shalah mustamilah 'alal qiraah. Karena salat ini adalah kata yang mencangkup di dalamnya apa? Baca Quran. Orang kalau salat dalamnya apa? Baca Quran. Orang salat dalamnya doa. Faham ya? Naam. Waqad qama dalilun sahihun alaihi, dan sungguh telah tegak dalil yang sahih yang menunjukkan atasnya. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah bit takbir wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Dahulu Nabi SAW memulai salatnya dengan takbir.
Dan juga banyak dalil yang lainnya. Idza qumta ila shalah fakabbir, bukan falhamdulillah. Paham? Menunjukkan tadi yaftatihu sholata bil yaftatihu sholata bilhamdulillah, bukan maknanya berarti apa? Di awal salat Umar, Abu Bakar dan Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Walaupun dohirnya kayak gitu ya enggak? Salat ya salat. Salat ya berarti dohirnya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di sana ada makna yang lainnya. Itu mana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu ketika awal salat dimulai dengan takbir. Juga dalil yang lainnya, idza qumta ila shalah fakabbir. Menunjukkan yang tadi hadis daripada Anas ini, iftitah salat maknanya bukan salat yang kita pahami. Ya, iftitah salat dengan alhamdulillah maknanya bukan salat sebagaimana zahir yang kita pahami. Tapi ternyata maknanya adalah qiraah. Wa yaftatihu al-qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Baru Nabi ketika memulai qiraah, Nabi memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Paham? Nabi Allahu akbar istiftah, kemudian bismillahnya disir, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Jadi salat di sini yang zahirnya kita tahu adalah yang kayak gini gitu kan, ternyata ditawil kepada makna yang marjuh, yaitu adalah qiraat. Dan yang mana makna marjuh ini, ketika kita takwil lafaz salat ini menjadi muawwal kepada makna marjuh, ada dalil yang menunjukkannya, maka makna yang marjuh jadi rajih dengan sebab dalil yang menunjukkannya. Paham? Dan di sini sangat jelas dan juga tidak ada mani' pencegahannya. Paham ya, Pak? Gampangnya gimana kesimpulannya? Nanti kita simpulkan ya. Sebentar ya. Tanggung ya. Habisin ya. Baru 2 menit. Kedua, wal fasid. Ini takwil fasid yang kedua. Lafadznya dijadikan muawwal, tapi muawwalnya tetap makna marjuh, enggak jadi makna rajih. Paham? Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Paham? Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Baik. Wal fasid ma laisa alaihi dalilun sahihun. Takwil yang fasid adalah takwil yang tidak ada dalil yang sahihnya sedikit pun yang menunjukkan kepada makna tersebut, makna yang dia bawa. Seperti takwilnya Mu'attilah terhadap firman Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ila ma'na istaula. Faham? Allah beristiwa di atas arsy. Istawa. Paham? Dohir daripada istiwa, ala wartafa. Tapi di sana memang ada makna yang marjuh, maknanya istaula. Karena memang secara bahasa ada terkadang digunakan istawa maknanya istaula. Paham? Berarti sah-sah aja, berarti apa? Ada makna ihtimal ke situ. Tapi mereka takwilnya, walaupun lafadznya memang memiliki ihtimal makna yang demikian, mereka takwilnya tidak didasari dengan dalil yang sahih. Sehingga takwil mereka kepada makna yang marjuh, maknanya tetap marjuh, tidak menjadi rajih. Tetap yang makna rajih adalah makna yang kita ambil dari lafadz yang zahir. Paham? Paham? Paham Rulai? Wasawab anna ma'naha atau ma'nahu al-'ulu wal istiqrar. Yang benar adalah maknanya ulu istiqrar min ghairi takyifin wala tamtsil. Nah. Contohnya lagi misalkan ditawilnya yad dengan ni'mah atau quwwah. Allah berfirman awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Kata mereka aydina adalah nikmat. Zahirnya apa ya? Tangan. Ya. Zahirnya tangan. Tapi memang ada yang memiliki makna marju. Ya, terkadang
orang menggunakan kias atau bagaimana atau majas gitu kan. Nikmat, memberikan nikmat atau kekuatan dia gitu kan. Tapi apa? Di situ tidak ada sedikit pun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya tangan di sini maknanya adalah ni'mah atau quwwah. Tapi dalil yang rajih tangan maknanya ya tangan. Paham? Hakadha ikhwan. Gampangnya gini berarti. Zahir itu adalah lafaz yang langsung kita pahami maknanya dengan apa? Dengan akal kita. Langsung akal kita mengarah ke situ maknanya, itu zahir kayak gitu. Tapi di sana ada makna yang lainnya yang memang juga terkadang kita pikirkan. Paham? Asalnya kita mengamalkan zahir. Al-asal al-amal bi zahir. Kayak gitu ya, Pak. Ya. Naam. Jadi jangan sampai kita amalkan yang muawwal. Artinya kata yang zahir jangan kita muawwalkan, jangan kita ta'wil kepada makna yang terbesit di dalam otak kita, kepada makna yang marjuh itu. Kecuali apa? Adanya dalil baru kita terima makna yang marjuh. Paham? Besok kita masuk, zahirnya apa? Masuk udah. Ya, seperti biasa masuk zahirnya. Tapi tapi bukannya libur ya. Tapi mungkin ini ustadz ini perintahnya ini kita masuknya sore, kita masuknya ini gitu kan. Ada memang ihtimal gitu, paham enggak? Nah, ketika ada ihtimal demikian, ihtimal makna yang marjuh, berarti ada rajih, ada marjuh. Makna yang rajih dapat kita hasilkan dengan lafaz yang zahir dulu. Paham? Makna yang marjuh adalah makna yang dia tidak sesuai daripada makna yang dapat diambil daripada lafaznya ini. Karena lafaznya menunjukkan kepada yang zahir. Paham? Tapi apa? Terkadang makna yang marjuh ini benar. Jadi rajih disebabkan ada dalil yang lainnya. Kita amalkan yang marjuh ini, tapi jadinya rajih ya. Tetap jadi apa? Tetap jadinya rajih dengan sebab dalil. Berarti lafadznya jadi muawwal, ditakwil, dipindahkan. Paham? Paham enggak? Seperti tadi ketika dilarangnya seorang baul menggunakan ini kan larangan gitu kan. Paham kita apa? Oh, ini haram berarti. Tapi kan di sana mungkin makruh kali. Mungkin ini larangannya mubah kali karena ada ini ada itu. Tidak boleh kita lari kepada makna yang marju itu dari makna yang zahir kecuali dengan adanya dalil yang jelas. Itu kesimpulannya dari bab al-zahir wal muawwal. Ada pertanyaan? 2 menit lagi 1 jam. Hadis tentang yang dia tuh nilai-nilainya tentang sholat. Tentang sholat. Hadis tentang sholat. Kenapa? Yang kita ambil jawab. Iya. Hadis apa hadis ini? Lafadznya hadis yang zahirnya apa? Kana Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar yaftatihuna shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Sekarang salat pakai alhamdulillah enggak awalnya? Bukan. Paham? Tapi salat takbir. Alhamdulillah ini apa? Baca ketika baca Quran. Nah, berarti salat di sini maknanya qiraah. Emang qiraah? Serius ini? Gitu kan? Iya, ada dalilnya. Jadinya kita tegaskan iya. Mafhum? Nah, jadi kayak gitu kan. Emang agak muter-muter tapi kesimpulannya gitu. Insyaallah besok kita akan simpulkan lagi biar lebih mudah. Alhamdulillah, berarti kita selesai daripada makna zahir dan muawwal. Insyaallah kita nanti akan menjelaskan makna ta'wil dengan detail dalam kitab akidah. Naam, dan juga insyaallah besok kita lanjutkan an-nasikh wal mansukh. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.